Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Damai Kristiani Bule, NIM 210503-01, mata kuliah Sosiologi Modern. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang teori konflik yang diungkapkan oleh Ralph Dahrendorf. Apa itu teori konflik? Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial yang tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat dengan adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik ini sebenarnya dibangun untuk menentang secara langsung teori fungsionalisme struktural. Jadi, tidak mengherankan apabila proposisi dalam teori fungsionalisme struktural. Kemudian, teori konflik Ralph Dahrendorf. Seperti para fungsionalis, teori konflik diorientasikan ke arah studi mengenai struktur dan lembaga-lembaga sosial, seperti karya Ralph Dahrendorf yang pada saat ajaran-ajaran teori konflik ini dan fungsional dijajarkan. Bagi kaum fungsionalis, masyarakat statis atau paling jauh dalam keseimbangan yang bergerak, tetapi bagi Dahrendorf dan para teoritis, konflik setiap masyarakat pada setiap titik tunduk kepada proses-proses perubahan, di mana kaum fungsionalis menekankan ketertiban masyarakat. Para teoritis konflik dapat melihat pertikaian dan konflik yang ada pada setiap titik di dalam sistem sosial. Dahrendorf ini adalah pendukung utama pendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, konflik dan konsensus. Dan oleh karena itu, teori sosiologis harus dipecah ke dalam dua bagian antara teori konflik dan teori konsensus. Para teoritis konsensus harus mengkaji nilai integrasi di dalam masyarakat, dan teoritis konflik juga harus mengkaji konflik-konflik kepentingan dan paksaan yang menjaga kesatuan masyarakat di dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Dahrendorf juga menyadari bahwa masyarakat tidak bisa ada tanpa konflik dari konsensus tersebut. Keduanya merupakan pasyarat satu sama lain. Jadi, oleh karena itu, tidak akan ada konflik jika tidak ada konsensus yang mendahuluinya. Meskipun ada hubungan antara konsensus dan konflik pada Dahrendorf, tidak optimis akan memungkinkan untuk mengembangkan suatu teori sosiologis tunggal yang mencangkup kedua proses itu. Tampaknya setidaknya dapat dibayangkan bahwa penyatuan teori tidak mungkin hingga titik yang telah membangunkan para pemikir sejak permulaan filsafat barat. Dapat menjauhkan diri dari teori tunggal, Dahrendorf juga mulai membangun suatu teori konflik masyarakat. Demikian, beberapa proposisi di masyarakat merupakan kekuasaan dan otoritas yang didelegasikan kepada orang lain. Fakta kehidupan sosial tersebut membawa Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa distribusi otoritas yang diferensial selalu menjadi faktor penentu konflik-konflik sosial sistematik. Terima kasih, semoga bermanfaat.